Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk kita semuanya, teman-teman sekalian. Bertemu lagi di pembelajaran matematika yang tentunya akan simpel saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga topik, yaitu bilangan rasional, meliputi FIW, KPK, nilai aturan angka penting, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan perbandingan atau beberapa buku menyebutnya rasio dan juga ditutup dengan statistika. Nah, nanti disempurnakan bilangan bulat, gitu ya. Baik, yang pertama teman-teman terkait soal materi rasional, ada di sini nilai 2.300.000 dalam bentuk notasi ilmiah. Bentuk baku sederhana adalah, maka di sini jawabannya selalu pikirkan angka berapa, koma berapa. Contohnya seperti ini 2,3. Jadi seperti itu aturan di angka penting. Lalu berpikir nolnya ada 5, maka 10 pangkat 5 awalnya. Namun karena 2-3-nya berkorban menjadi 2,3, mundur 1, maka pangkatnya nambah 1. Awalnya 5 jadinya 6. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 6. Ini pada teman-teman yang bisa langsung. Ada teman-teman yang berproses, nggak apa-apa, tulis aja dulu 2.300.000 misalkan. Ini prosesnya ya, misalkan teman-teman harus berproses yang agak panjang, sesuaikan kemampuan, nggak apa-apa. Nah, itu sama dengan ditulis dulu 23 dikali 100.000 awalnya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, itu sama dengan 23 dikali, nah 100.000 kan kita paham betul bahwa dia 10 pangkat 5. Bahasa sederhananya karena nolnya ada 5, maka 10 pangkat 5. Nah, awalnya seperti ini. Namun aturan angka penting ada aturan bakunya, yaitu harus berapa, koma sekian. Jadi ada satu bilangan bulat, koma sekian, maka 2,3 di sini. Karena mundur, berkorban ibarat kata, maka 10 pangkat 5 yang awalnya berubah menjadi pangkatnya nambah 1 nih. Jadinya 10 pangkat 6. Ini bagi teman-teman yang butuh proses lebih. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau yang sudah dipelajari kan sama nih. Nomor 2 dan seterusnya. Kita langsung saja jawab. Di sini adalah 5,56 dikali 10-nya pangkat berapa? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Pangkat 8. Nah, seperti itu. Pangkat 8. Nah, selanjutnya teman-teman KPK. Nah, KPK di sini teman-teman harus memiliki kemampuan faktorisasi prima. Bagaimana faktorisasi prima itu? Ada yang pakai tabel, boleh. Ada yang pakai poin faktor, boleh. Intinya ditulis 24 itu, ya. Faktorisasi primanya adalah, perhatikan dengan seksama di sini, ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, sini kita punya 2 pangkat 3, ini sudah 8 dikali 3. Nah, seperti itu. Dari mana kau dapatnya ini? Ada banyak cara, sekali lagi silahkan digunakan masing-masing cara. Ada yang pakai font faktor, ada yang pakai eh, tabel, nggak apa-apa, nggak masalah. Silahkan disesuaikan masing-masing gitu ya. Terus kalau 40 misalkan, 40 itu faktorisasi primanya adalah, sini kita punya 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, gitu. Nah, kalau 60 bagaimana? Gampang juga. Dia adalah, di sini kita punya 2 pangkat 4, ya. 2 pangkat 4 dikali 5. Iya, nah, gitu ya. Nah, maka kita sesuaikan masing-masingnya adalah, kita tahu di sini kali 3 dikali 5, dia adalah di sini 2. Nah, di 60 itu adalah 2 dikali 3, ininya pangkatnya 2, nah, seperti ini. Intinya adalah, kalau 2 pangkat 3 dikali 3 berapa? 24. 2 pangkat 3 dikali 5, 40. 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5, 60. Jadi merubah bentuk. Bentuknya faktorisasi prima. Nah, gitu. Nah, ketika dicari KPK, perhatikan ada 2 poin KPK ini.
catatan dari KPK adalah pilih pertama ya, pilih pilih faktor prima yang pangkatnya paling tinggi atau besar dan sebutkan semua faktor faktor prima meskipun tidak meliputi di setiap bilangan karena APK bersifat pemersatu bangsa. Nah, maksudnya gimana pemersatu bangsa? Perhatikan, di 24 ada 2 pangkat 3, ada. Di 40 ada 2 pangkat 3, ada. Di 60 ada 2 pangkat, ya, ada. Ada 2 semua, tinggal pangkatnya. Nah, ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2, makanya yang dipilih ada 2 pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Salah satu aja, jangan ditulis keduanya. Nah, berikutnya kita tahu di sini perhatikan sama ada 3 di 24. Namun tidak ada 3 di bilangan 40. Nggak apa-apa, meskipun nggak ada faktor 3 di 40. Karena KPK faktor adalah pemersatu bangsa. Nah, maka di sini ditulis tetap 3. Nah, 3. Terus dikali lagi. Dikali berapa? Ini di sini dikalinya adalah 5. Nah, 5 tetap diikutkan. Nah, seperti itu. Nah, kita ketahui bersama 2 pangkat 3 kita tahu 8 dikali 3 dikali 5 jawabannya adalah 120. Jadi KPK dari 24, 40, dan 60 adalah 120. Nah, ditulis di kesimpulannya. Nah, kesimpulannya kita tulis di sini adalah 120. Nah, seperti itu. Ini KPK. Ya. Berikutnya kita coba yang FPB. Oke, FPB. Kita bikin faktorisasi primanya dulu juga, teman-teman. Nah, kita fokuskan di sini. 12 ditulis. Harus bisa terkait dengan faktorisasi prima ini. Boleh pakai tabel, boleh pakai pohon faktor. Nah, 12 berapa? Ternyata 12 adalah faktorisasi primanya 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kali 3. Nah, terus berikutnya adalah 48. 48 kita coba 48. Itu sama dengan berapa? Oh, ternyata 2 pangkat 4 dikali 3. Tulis di sini. Banyak pangkat 4. Nah, terus 90. 90 di sini. 90 itu berapa ternyata? Oh, misalkan 2 dikali 3 pangkat 2, 3-nya pangkat 2 dikali dengan 5. Nah, misalkan. Nah, di sini kalau FPB catatannya di dua. Itu pilih. Nah, meskipun kepanjangannya faktorisasi persekutuan besar, justru disuruh pilih pangkat terkecil. Dan yang boleh termasuk FPB hanya jika ada hanya jika ada di semua bilangan si faktor itu. Maksudnya gimana? Contoh, 2 ini ada di 12, ada. 2 ini ada di 48, ada. 2 ini ada di 90, ada. Maka masuk FPB karena ada di semua bilangan faktor 2 itu. Lalu pilih yang paling pangkat kecil. Nah, 2 saja ini artinya 2 pangkat 1, maka 2 ini yang dipilih untuk FPB. Nah, seperti itu. Selanjutnya apa? Terus 3 ada di 12, ada. 3 ada di 48, ada. 3 ada di 90, ada. Maka 3-nya
Ikut juga. Dan yang pangkat kecil yaitu 3 pangkat 1. 5 ada di 12 tidak ada. Ketika sudah tidak ada satu itu ya sudah dia tidak bisa masuk FBB karena salah aturan. Maka FBB-nya adalah 6 untuk 12, 4, 8, dan 9. Nah, di sini kesimpulannya FBB dari adalah 6. Nah, gitu. Nah, berikutnya kita materi perbandingan. Siap ya? Oke, di materi perbandingan ini menarik. Menariknya gimana? Ada banyak cara untuk mengerjakannya. Ini langsung jawabannya nanti kita lihat prosesnya ya. Jadi, kalau trik dari Ustadz Tio kan sudah tahu ini disuruh nyari ke kilometer. Nah, ingat selalu 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. Nah, ini ingat. Nah, gitu. Nah, setelah itu, maka dari itu, kan ini perbandingannya pada skala perbandingannya adalah 1 banding 500.000. Artinya, 1 sentimeter pada peta senilai dengan 500.000 sentimeter pada kenyataannya, kan gitu. Nah, sehingga teman-teman sekalian, ini gampang banget, 500 ribunya langsung dibagi 100 ribu dapatnya 5 kilometer. Nah, 5 kilometer dikali 12. Gak usah mikir 12 cm karena sudah menjadi bagian dari skala itu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ditanya jaraknya adalah sama dengan 5 ya, dikali dengan 12, yaitu 60 kilometer. Ini cara cepatnya. Kalau ada yang teman-teman misalkan butuh yang lebih, misalkan, ya nggak apa-apa. Ya, ini kan cara cepat, ya, misalkan. Cara cepatnya. Jadi ingat aja dibagi 100.000 untuk jarak skalanya di sini. Nah, langsung bagi 100.000. Tersisa 5. 5-nya kali 12 itu cara cepat. Nah, misalkan cara cara lengkap misalkan. Lengkapnya. Cara lengkapnya adalah kita perhatikan di sini si 500.000 itu dikali dengan 12. Terus dibagi dengan 100.000. Kenapa seperti itu? Karena harus menjadi kilometer. Ya, jadi kenapa dibagi 100.000? Karena mengubah antara sentimeter ke kilometer. Sekali lagi mengubah dari sentimeter ke kilometer. Itu juga sama saja. Ini jawabannya 60 kilometer. Jadi sama saja. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya, jarak sebenarnya adalah 60 kilometer. Nah, berikutnya kalau yang ini, itu dibalik pola pikirnya. Kalau tadi ditanya kilometernya, ini sentimeter pada peta. Ya, pada peta ini. Pada peta yang ditanya. Nah, kau fokus pada pertanyaannya. Nah, maka bagaimana caranya? Pertama, 2 kilometer itu ubah ke sentimeter. Jadi, 2 kilometer itu sama dengan 200.000 sentimeter. Itu harus dipahami dulu. Nah, berikutnya dibagi jarak. Nah, jadi, jarak pada peta itu adalah sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Nah, jarak sebenarnya berapa? Oh, jarak sebenarnya 200.000. Dibagi skalanya 50.000. Nah, tahulah kita di sini bahwa jarak pada peta ternyata adalah 4. Nah, kesimpulannya di sini. Nah, kesimpulannya di sini. Nah, jaraknya adalah 4 cm. Gitu. Itu kalau dibalik. Jadi tidak perlu bingung kalau nanti dibalik-balik. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke perbandingan atau beberapa buku sekarang menyebutnya rasio. Sama saja, tidak perlu bingung ya. Nah, di sini tuh menarik, kenapa? Karena teman-teman harus fokus nih, harus urut. Nah, ini kan Habibie dan Emir. Udah urut nih, Habibie dulu, ya, baru Emir. Nah, maka gampang banget.
langsung diurutkan saja. Nah, ditulis Habibie dibanding Emir. Bawahnya tulis 24 dibanding dengan 8. Nah, semuanya ini ya, kanan bahasa sederhananya kanan dan kiri dibagi 8 menghasilkan, nah ini 3 1 sorry 3 banding 1. Nah, kesimpulannya kesimpulannya adalah 3 dibanding 1. Ya, nah yang di sini dibalik, jadi harus hati-hati nanti melihat soalnya. Ini kan Rizky Raya, yang diketahui awalnya Raya dulu baru Rizky. Nah, itu harus hati-hati. Nah, di sini perhatikan dengan seksama. Nah, ini kan Raya dulu, berarti di sini ditulis sesuai dengan pertanyaan aja. Rizky dulu baru Raya, ditulis. Rizky dibanding Raya. Nah, Rizkynya berapa? Oh, 60. Rayanya berapa? Oh, 80. Ditulis. Terus di sini pakai bahasa sederhana, kanan dan kiri dibagi dengan 20. Ya. Nah, 20, 30 dibagi 40 atau berapa pun itu adalah KPK-nya. Jadi kalau bisa KPK ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa KPK ya dikira-kira, oh ini bagi dua lagi boleh. Yang penting dia menghasilkan bilangan bulat yang paling sederhana atau yang paling kecil. Bahasa sederhananya perbandingan itu seperti itu. Nah, ini kalau sudah terbiasa mengerjakan soal langsung tahu dibaginya 20. Gitu. Maka di sini 3 pangkat 4. Nah, sehingga di sini kesimpulannya perbandingan buku Rizky dan Raya itu adalah 3 dibanding 4. Akan salah besar sekali, fatal kalau terbalik. Tidak sesuai pertanyaan, 4 banding 3, salah. Jadi harus hati-hati di sini. Gitu ya. Oke. Berikutnya teman-teman sekalian terkait dengan soal nomor 9 ini adalah soal yang cukup membutuhkan ketelitian. Ini perbandingan senilai. Ciri khas dari perbandingan senilai itu logikanya ketika satu nilai naik, maka nilai yang lainnya naik. Contoh seperti ini. Nah, Andrea pakai sepeda motor dan menempuh jarak 30 meter 1 meter. Berarti sebenarnya nggak usah ditulis saja juga sudah tahu. 30 kilometer ke 120 kilometer itu dikali berapa? Dikali 4. Maka satunya juga dikali 4. Ini 4 liter. Nah, seperti itu. Sebenarnya bisa seperti itu. Atau kalau mau pakai rumus, sekali lagi, itu pakai logika tadi ya. Pakai rumus misalkan, yang ditanya adalah bensin yang dibutuhkan. Ya. Nah, gampang banget, ditulis saja. Bensin yang dibutuhkan itu sama dengan, perhatikan. Nah, di sini yang diberi keterangan di situ berapa kilometer yang mau ditempuh? Oh, 120. Yang sudah ditempuh berapa? 30. Nah, 30 itu berapa liter? 1 liter. Nah, seperti itu. Jawabannya 120 dibagi 30 kan kita tahu nih, itu 4. Nah, dikali 1 liter. Nah, maka jawabannya adalah 1 liter dikali 4 maka 4 liter. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ini yang dibutuhkan berapa? Ini sama juga, perhatikan dengan sama. Di waktu yang dibutuhkan bagaimana caranya? Ya, waktu yang dibutuhkan itu sama dengan yang mau diselesaikan berapa? Oh, 100% ditulis. Kenapa 100%? Dari 0 ke 100. Yang sudah diselesaikan berapa? Oh, 50%. Kenapa? Karena dari 0 ke 50%. Nah, dalam menyelesaikan 50% berapa menit? Oh, ternyata 30 menit. Nah, maka di sini kita tahu 100% per 50% kan 2. Nah, ditulis di sini. 2 dikali 30 menit. Maka kita paham betul ya bahwa jawabannya adalah 60 menit. Seperti itu.
Nah, berikutnya teman-teman, ya, kalau di sini pakai logika, saya pelajari untuk nomor 10, sekali lagi, untuk nomor 10. Jadi pakai logika aja, kalau 50% itu setengah jam atau 30 menit. Nah, 50 ke 100 berapa kalinya? Dua kalinya. Berarti 30 menit dua kalinya gitu. Coba logikanya. Gitu ya. Nah, berikutnya sama 11 ini perbandingan berbalik nilai. Beda sekali dengan yang tadi senilai. Nah, kalau berbalik nilai itu menarik. Ya, menariknya gimana? Perhatikan dengan seksama ya, bahwa poin penting pada perbandingan berbalik nilai soal-soal semacam mengerjakan gedung, pembangunan jembatan, apartemen, atau tentang pakan ternak ayam, pakan ternak kambing, dan sebagainya itu adalah berbalik nilai yang mana ciri khasnya adalah perhatikan dengan seksama. Ya. Satu nilai naik, maka nilai yang lain turun. Logikanya gini, misalkan yang kerja 100 orang, selesainya 10 bulan. Kalau yang kerja itu adalah 500 orang, yang lebih cepat. Gitu. Nah, sekarang fokus ke soal ini. Intinya hasilnya harus sama. Ya, hasilnya harus sama. Itu intinya. Nah, ini ada pakai cara yang lain, yaitu dengan hal-hal yang lain. Maksudnya gimana? Perhatikan dengan seksama. Banyak pekerja itu adalah 10 dikali 50 dibagi. Jadi sebenarnya kan gini teman-teman. Awalnya itu sama dengan akhirnya. Maksudnya gimana? Pokoknya mikirnya gini, awalnya dan akhirnya. Awalnya gimana? 10 bulan dikali 50 orang. Detailnya aja, 10 bulan dikali 50 orang. Ditulis itu. Itu adalah awalnya, kasus awal. Nah, gitu. Nah, setelah itu, teman-teman sekalian, nah, akhirnya dalam konteks yang terbaru, dia maunya 5 bulan. Ditulis 5 bulan. Ditulis saja. Nah, dikali, misalkan N orang. N, dimisalkan aja. Kita nggak tahu N-nya berapa, banyak N orang. Nah, nggak usah memperhatikan bulan sama orangnya, fokus saja ke 10 dikali 50. Berapa itu? 500. Kan gitu. Nah, sama dengan nah, 5N. Gitu. Nggak usah fokus ke bulan sama orangnya. Gitu. Intinya gitu. Nah, seperti itu. Karena sama-sama kiri itu bulan orang, kanan juga bulan orang. Nah, kalau nyari N gimana? Dibagi 5. Gitu. Boleh seperti ini ditulis di kanannya, kanan dan kiri dibagi 5 boleh. Ya. Nah, ini pakai bahasa sederhana saja biar yang lain bisa paham ya. Kanan dan kiri dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena 5N. Kalau 10N ya dibagi 10 gitu. Maka di sini 100. Nah, di sini berapa N? Yaitu N. Maksudnya gimana? Berarti kalau 5 bulan itu butuh 100 orang. Nah, pertanyaannya yang menarik, tambahan pekerja. Jadi saya terkecoh. Nah, tambahan pekerja adalah ya ini. Ya. Jadi tambahan pekerja adalah eh, pekerja akhir dikurangi pekerja awal. Nah, gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa 100 dikurangi 50. Nah, jadi kita punya kesimpulan di sini. Nah, kesimpulannya, pertama yang dibutuhkan adalah 50 orang. Nah, gitu. Jadi poin pentingnya adalah hasilnya harus sama. Setelah hasilnya harus sama, cari yang ditanya. Apa tambahan orangnya atau orangnya saja. Kalau orangnya saja dalam waktu 5 bulan itu 100 orang. Jadi kalau tambahan kan selisihnya. Gitu logikanya. Oke, ini sama yang saya bilang tadi, perbandingan berbalik nilai. Ini fokusnya adalah contoh soal yang pakai bidang peternakan, yaitu, nah ini perhatikan sama, ingat ya, awalnya dan akhirnya harus sama. Awalnya, nah ini akhirnya. Nah gitu, pokoknya mikirnya gitu dulu saja. Gitu. Ada yang pakai cara lain, nggak apa-apa, yang penting jawabannya betul. Iya. Jadi cara itu tidak pernah dipaksa. Nah, kalian merdeka untuk bisa mengerjakan soal apa. Nah, dalam hal ini perhatikan, nah 150 ayam bisa menghabiskan persediaan makanan dalam 6 hari. Ya udah kita aja tulis. Kalau bingung nanti tulis ayam sama harinya. Ya udah tulis pilihnya. Ternyata meninggal beberapa mati, ya, dia mati.
Ya di sini mati karena hewan ya mati. Nah, dan tersisa nah, itu tersisanya adalah 100. Maka di sini ditulis 100. Terus dikali banyaknya hari. Misalkan N berapa terserah. Maka di sini adalah 900 kita tahu ya sama dengan 100 banyaknya hari. Nah, kalau tanya banyaknya hari ya 900 dikali ini ya. Kalau bahasa sederhananya kan kanan, nggak usah bahasa sederhana ya. Kalau gini coba ya pakai aljabar biar paham ya, biar nggak terus bahasa sederhana. Nah, ini di sini ditaruh, ini dibagi 100. Nah, gitu. Nah, berapa? Oh, ternyata adalah 9. Ya kan? 900 dibagi 100 ya. 9 kan? Kalau di sini kita tulis 9, maka kita dapat kesimpulan. Nah, kita dapat kesimpulan bahwa kesimpulannya kita selesaikan dalam waktu 9 hari, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya bilangan bulat. Bilangan bulat itu bagaimana? Nah, sesuaikan aja. Nah, misalkan ini contoh soalnya adalah terkait dengan nilai-nilai. Dibagi, diklasifikasikan yang benar berapa, yang salah berapa, yang tidak dijawab berapa. Benarnya 45, siapa yang ngomong soal ini? Nah, salahnya 3, siapa yang ngomong soal ini? Nah, tidak jawabnya berapa? 12. Kenapa kok bisa 12? Karena ada 60 soal dikurangi 45 dikurangi 3 dapatnya 12. Gitu. Setiap kali benar 4, salah negatif 2, tidak dijawab negatif 1. Dapatlah semua poin itu dijumlahkan semua. Jawabannya 162. Terus berikutnya kalau bilangan bulat operasi bilangan bulat seperti ini, itu fokus bahwa perkalian dan pembagian dulu. Kalau ada di dalam kurung baru di dalam kurung dulu atau pangkat dulu. Nah, di sini pembagiannya didahulukan. Jadi negatif 28 dibagi negatif 7. Nah, pembagian negatif dengan negatif hasilnya positif. Makanya di sini 4. 4 saja itu artinya plus 4. Gitu ya. Ingat-ingat, tanda sebelah kiri itu sifatnya. Negatif 28 berarti negatif. Negatif 7 berarti negatif. Plus 14 berarti positif ya. Nah, sekarang perkalian 14 yang positif dikali 2. Jadinya 28. Negatif 25. Maka jawabannya adalah 7. Nah, untuk soal nomor 15 ini, selisih ingat yang banyak dikurangi sedikit. Intinya gitu. Ya, sekali lagi selisih itu adalah yang banyak kurangi sedikit, yang tinggi kurangi yang pendek dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini yang banyak adalah dengan 6 dikurangi negatif 13. Ketika negatif ketemu negatif, hasilnya positif, maka selisihnya 4. Terus berikutnya, Patir memiliki 24 meter benang, dia tulis 24. Terus ia membeli lagi, membeli berarti bukan ditambah 4 gulung. Setiap gulungan 15 meter. Maka 4 dikali 15 karena 4 gulung dan setiap gulung 15. Ketika dijumlahkan, dioperasikan, dikalikan, hasilnya 84. Nah, ini soal menarik nomor 17 ini ya. Maka hati-hati dan fokus. Ini bilangan bulat 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X tambah 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 7. Nah, perhatikan dengan seksama. Kan ibaratnya ini adalah timun 3 pangkat X itu. Berarti kan satu timun ditambah satu timun ditambah satu timun. Berarti kan 3 timun. Makanya boleh ditulis 3 dalam kurung timun, ibarat kata. Nah, ketika ada seperti ini, itu dikali. Jadi kalau nggak ada operasi sama sekali di dalam hitung, dengan angka lanjutannya berarti dikali. Maka ketika sama-sama 3 bilangan pokoknya dikali, itu pangkatnya dijumlah. 3 saja itu artinya 3 pangkat 1. Nah, dikali dengan 3 pangkat X, maka pangkatnya 1 ditambah X. Kalau kanan dan kiri sudah bilangan pokoknya 3, seperti ini, sebelah kiri 3 pangkatnya 1 plus X, sebelah kanan 3 pangkatnya 7, maka kalau sudah sama-sama 3 bilangan pokoknya, yang bawah itu bilangan pokok yang saya tanda ini, ya, saya put, perhatikan, kita yang di bold ya, nah yang di bold ini, saya merah-merahin biar kelihatan, nah ini, dengan yang ini, yang di bold ini namanya, yang di bold yang merah, yang merah ini namanya bilangan pokok.
Kalau bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya difokuskan. Fokus ke pangkatnya. Maka yang nggak ada itu. Maka 1 plus X sama dengan 7. Nah, X-nya kok bisa 7 min 1? Yang plus 1 ini pindah ruas ke kanan. Jadinya negatif. Berpindah haluan. Jadi jawabnya X-nya adalah 6. Untuk nomor 18, ini Nita memiliki 5 buku, ditulis 5. Terus beli lagi 2 lusin. 1 lusin itu 12, makanya 2 dikali 12. Lalu dia memberikan 6 buku ke Azumi. Kalau memberi berarti minus atau dikurangi. Jawabannya 23. Gampang sekali. Nomor 19 tidak perlu dibahas karena sangat tepat dan juga mudah, yaitu bilangan bulat itu terdiri dari 3 hal, bilangan bulat negatif, 0, dan juga negatif positif. Jadi negatif 0, positif kita aja. Nah, nomor 20 sangat gampang ya, tinggal dikalikan saja, tidak perlu dibahas. Yang perlu dibahas justru adalah yang nomor 21. Nah, bilangan bulat jumlah rakaat pada sholat wajib selama 1 pekan adalah, nah ini misalkan dia itu adalah, misalkan Reno, seorang muslim yang taat sholat wajib berjamaah di masjid misalkan. Nah, jumlah rakaat sholat wajib sholat kan adalah, nah kan laki-laki nih dia nih, muslim ya, muslim laki-laki, diperjelas saja. Ingat kalau laki-laki itu dia di Jumat sholat Jumat yang awalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Makanya di sini 7 dikali 17. Kenapa 7? Karena 1 pekan. Kenapa dikali 17? Karena 1 hari ada 17 rakaat sholat wajib 5 waktu. Ada subuh 2 rakaat, ada zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Ditambahkan semuanya 17. Itu alasan 17. Kenapa dikurangi 2 tadi? Sholat Jumat itu 2 rakaat. Yang awalnya sholat zuhur 4 rakaat, makanya dikurangi 2. Jawabannya 117. Nah, di sini modus untuk nomor 22 kita masuk statistika ya. Statistika tentu tahu sendiri bahwa terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistika. Bahkan ada sampai S3-nya. Di sini eh, modus itu adalah yang sering muncul. Maka yang sini sering muncul adalah 9. Maka modusnya tidak perlu dipertentangkan lagi, sudah jelas modusnya adalah 9. Nah, medianya sudah jelas 8 karena dia jumlah atau banyaknya ganjil ya. Di sini di kiri kanan 4, sudah diurutkan juga jamnya 8. Gampang sekali. Nah, kalau ditanya terkait dengan rata-rata itu gampang banget. Pokoknya jumlah data dibagi banyaknya. Jumlah itu gimana? Dijumlah, ditambah. Tambah semuanya dibagi 5. Kenapa 5? Karena datanya ada 5. Bilangannya ada 5. Kenapa dibagi 5? Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, 25 ini pengembangan dari jumlah rata-rata. Jadi intinya sudah ada 4 nilai. Terus maunya rata-rata 90. Nah, terus yang ditanya adalah nilai ke 5. Dimisalkan aja N. Terus rata-rata sama jumlah data dibagi banyaknya. Nah, jumlah datanya 80 tambah 85 tambah 90 tambah 95 tambah N. Kenapa kok seperti itu? Karena pertama di sini. Nah, kenapa ditambah N? Karena dimisalkan N. Terus dibagi 5. Kenapa nggak dibagi 4? Karena sudah ngomong ada satu lagi nilai yang akan ditambah. Ketemu nih 90. Kenapa 90? Soal yang ngomong maunya 90. Kalau dia maunya 85, ini diganti 85. Simpel saja. Nah, terus 90 sama dengan 350 ditambah N per 5. Nah, yang bawah dikali yang kiri. Nah, 450 sampai ketemu N-nya 100. Jadi di sini N-nya 100. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya, maka nilai yang didapatkan dari segi standar adalah 100. Harus sempurna nilainya. Kalau mau rata-ratanya 90 gitu ya. Oke, sip. Berikutnya teman-teman. Nah, ini yang menarik juga. Ada diagram lingkaran. Kita pahami ada 2 jenis ya. Jadi yang pertama adalah persentase, yang kedua adalah derajat. Derajat nih yang kita bahas. Fokus pertama adalah derajat itu lingkaran 360 derajat. Itu harus paham. Nah, fokus ke pertanyaannya aja. Belajar siswa ekskul musik, fokus ke musik. Bagaimana cari derajatnya musik? Ya 360 dikurangi 130 kurangi 100 ke 80. Kurangi yang lain gitu ibaratnya. Karena tahu, oh ketemu 50 derajat. Banyak siswa ikut musik gimana? 50 derajat dibagi 360. Kenapa 50? Karena derajatnya musik 50. Kenapa dibagi 360? Karena satu lingkaran 360 derajat.
Kenapa terus dikali dengan 360? Ini siswa. Soal yang ngomong. Ada 360 siswa. Jadi kalau nanti ada 700 siswa, ya dikalinya 700 siswa. Kalau ada 500 siswa, ya dikalinya 500 siswa. Simple saja. Gitu ya. Nah, soal terakhir pada pembahasan ini, perhatikan. Ini harus dicari KPK-nya. Ya. Yang ditanya adalah maka mereka akan bertemu di kolam renang pada hari apa. Ini kan fokusnya adalah pertama ini. Nah, terus pertanyaannya ini. Nah, pertama harus cari variabelnya udah jelas ya, dua. Terus kalau tiga ya tiga aja, nggak usah bingung. Nah, karena yang nggak ada lagi, gitu kan. Kalau enam baru dua dikali tiga. Nah, KPK-nya berapa berarti? KPK-nya ya enam, dua dikali tiga enam. Nah, sehingga mereka akan 6 hari selanjutnya. Sehingga mereka akan bertemu kembali pada 6 hari setelah hari Selasa. Nah, kalau nggak bisa langsung ya tulis saja Senin, Selasa, Rabu. Kalau bisa langsung nggak apa-apa. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya kita pakai karena Islam ya atau Minggu untuk semua. Nah, gitu ya. Maka dari sini ya, nah, ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti hari Selasa. Andai. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah ini P, P hari Senin. Itu aja udah selesai. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sukses selalu. Semoga PTS-nya lancar dan selalu merdeka untuk belajar. Merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.